Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama channel YouTube kami di Viral Hukum Harya Sugian Official. Pada kesempatan kali ini kita akan berupaya membahas peristiwa-peristiwa hukum yang sedang viral, yaitu seperti apa itu? Ya, penodaan agama begitu ya. Hari ini marak dibicarakan mengenai kasus Yahya Waluni begitu ya, lalu Muhammad Kece. Dan sebelum-sebelumnya sebenarnya banyak yang terkait soal itu kan. Gitu. Nah, kita tentu tidak ingin berada di posisi untuk menyalahkan salah satu pihak begitu ya. Tapi kemudian kita baiknya sebagai orang hukum memberikan informasi nih mengenai aspek hukumnya. Bagaimana ke depan supaya kita juga berjaga-jaga begitu ya, hati-hati begitu, dan ini bermanfaat untuk banyak orang. Saya pikir begitu, Septriano. Nah, ini kenapa kita perlu angkat nih? Ya, karena memang kalau kita melihat dari statistik juga dari 10 tahun ke belakang, memang kasus-kasus penodaan agama ini sudah semakin meningkat. Betul. Begitulah kira-kira ya. Jadi kita perlu untuk mengetahui seperti apakah aspek-aspek dari hukum, aspek-aspek dari penodaan agama, pasal penodaan agama itu sendiri, begitu kira-kira. Jadi memang perlu ya kita mengenai untuk bahas, karena itu tanggung jawab moral kita sebagai orang hukum. Kemudian jangan menunggu ada masalah baru kita bereskan, kalau boleh kita cegah ke masalah itu kan begitu. Nah, jadi sebelumnya kita mungkin perlu bahas nih mengenai konteks konstitusi kita, bagaimana sih mengenai agama ini kan begitu ya. Jadi apakah negara ini melindungi agama sesungguhnya? Lalu kemudian bagaimana jaminannya kan begitu? Apakah karena memang hukum salah satu tertinggi itu ya konstitusi kan? Itulah sumber hukumnya kan begitu, untuk peraturan yang ada di bawahnya. Jadi saya pikir itu menjadi penting untuk kita bahas ya. Kita langsung masuk kalau ke dalam. Kalau misalkan di dalam pembukaan sendiri di alinea ketiga ya, itu sudah merupakan manifestasi untuk mengakui bahwa eksistensi agama itu, keberadaan agama itu sendiri begitu. Baru masuk ke batang tubuhnya nanti di pasalnya, termasuk di pasal 29, baru di pasal berapa lagi ini? Iya. Jadi memang lebih jauh kita bisa lihat bahkan di pembukaannya yang mana juga mencakup mengenai Pancasila. Pasal 1 sendiri berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang bisa dibilang kita adalah negara yang religius kan begitu ya. Kita negara kesatuan Republik Indonesia yang religius sebenarnya. Sehingga untuk itu sebagai negara nation yang religius, maka kita pasti dilindungi kan begitu ya, seperti ada di pasal 28E ayat 1, 28I ayat 1, lalu kemudian pasal 29 begitu. Lebih jauh lagi karena itu dalam konteks HAM sesungguhnya, pasal 4 Undang-Undang HAM juga, pasal 22 Undang-Undang HAM juga, negara menjamin kebebasan beragama itu begitu. Namun kemudian kebebasan itu juga tentu tidak boleh sebebas-bebasnya kan begitu ya. Kebebasan itu dalam konteks apa kan begitu ya. Jadi tidak boleh karena bebas dia suka-suka, atau dia yakin yang satu lagi suka-suka dia kan begitu, untuk menyatakan tidak benar ataupun hal-hal lain yang bersifat kebencian, kemudian permusuhan, kemudian atau bersifat menyalahkan begitu. Kalau kebebasan yang sebebas-bebasnya itu ya termasuk dari demokrasi yang kebablasan namanya ya. Kalau tidak ada pembatasan sudah. Benar, karena demokrasi juga tentu tidak begitu, bukan konsep yang benar-benar bebas kan begitu ya. Karena dimanapun kita pasti ada hukumnya kan, dimana ada manusia, dimana ada lingkungan sosiologis, tentu di situ ada aturan hukumnya begitu ya. Nah, sekarang hal apa yang mau kita bahas kira-kira? Saya pikir kita langsung masuk konteksnya ya. Iya, benar. Mengenai delik. Nah, delik begini saudara-saudara, apa itu delik? Delik kalau dalam bahasa sana tindak pidana kurang lebih gitu ya. Kita masuk ke delik penodaan agama. Tapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu nih, saya pikir mengenai delik yang terkait dengan agama, ada apa aja tuh? Itu ada 3 ya kalau misalkan kita melihat dari pengertiannya. Delik
delik terhadap agama, Oke. delik menurut agama, Menurut agama, dan delik yang berhubungan dengan agama begitu. Jadi ada 3 nih, delik menurut agama, lalu delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama. Mengenai penodaan agama sendiri menurut buku Muzakir itu masuk kepada delik terhadap agama, kan begitu ya. Di mana itu yang sering dipakai seperti halnya di dalam kasus Muhammad Yahya Waluni begitu ya. Mohon maaf kalau salah, itu benar ya begitu ya. Lalu kemudian Muhammad Kece, mereka dipakai pasal 156A, itu yang sering dianggap sebagai penodaan agama, kan begitu ya. Lalu kemudian dijuntokan karena itu mengenai ITE, dijuntokan ke pasal 28 ayat 2 Undang ITE, junto. Nah, ini pidananya, aspek pidananya, ancaman pidananya di pasal 45 ayat 2 Undang ITE. Itu 6 tahun tuh. Berikut juga denda juga kan ya. Maka kita perlu masuk nih. Kalau penodaan agama itu sendiri apa sih, kan begitu ya? Sebenarnya pasal 156A itu dari mana sih munculnya, kan kemudian ya? Itu penting. Nah, karena dulu kalau sudah pasal 156A berarti itu penambahan sebenarnya kan. Sebelumnya pasti pasal 156 gitu ya. Kita mau bahas dulu mengenai pasal 156. Apa sih isinya sehingga disebut dia relevan dengan penodaan agama. Kita mungkin spesifik nih masyarakat Indonesia, kita perlu bacakan nih. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi ada berapa hal nih? 1 permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Jadi sebenarnya ada 2 sifatnya ya. Permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan begitu ya. Atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersandarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang diatur di sini adalah kalau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang sifatnya permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama gitu. Jadi begitu kira-kira aja. Jadi bagaimana nih? Ini dulu dibuat atas apa sih, kan begitu ya. Sebelum kita nanti coba mengartikan pasal itu begitu, kita harus tentu karena begini ya saudara-saudara semua, mengenai pemahaman atau penafsiran terhadap pasal juga salah satunya adalah mengenai historisnya begitu ya. Jadi namanya adalah penafsiran secara historis kan. Sejarah. Jadi kita perlu lihat dulu bagaimana kira-kira itu itu lahirnya gimana sih begitu. Kalau KUHP kita sendiri ini kan sebenarnya peninggalan kolonial ya. Betul. Peninggalan dari Belanda gitu. Betul. Wet van Strafvrij kalau dari KUHP Belanda. Kalau orang bilang WVS begitu ya. Dari KUHP Belanda sendiri sebenarnya tidak ada di sini tapi di tahun 65 ya ada penetapan dari presiden karena pada waktu itu ada muncul aliran-aliran yang dianggap menodai atau bertentangan lah dengan agama-agama yang berlaku pada saat itu ya. Jadi sehingga itu muncul reaksi karena itu dianggap memecah belah persatuan gitu. Jadi sehingga muncullah reaksi dari masyarakat gitu untuk mengapa mendorong presiden sehingga untuk mengeluarkan penetapan presiden nomor 1 PNPS 1965 itu tentang tentang pencegahan penodaan agama. Iya. Undang-undang sekarang dijadikan undang-undang begitu ya. Undang-undang nomor 1 ya tahun itu juga sebenarnya undang-undang nomor 1 tahun 65 sebenarnya, tapi sering disebut sebagai undang-undang nomor 1 garing PNPS ya, garing tahun 1965 kan perihal yang tadi itu nih. Jadi itu latar belakangnya. Jadi sebenarnya memang begini rekan-rekan semua seluruh pencinta hukum. Jadi keadaan waktu itu adalah bahwa waktu itu persatuan kita itu digoncang begitu ya. Digoncang oleh apa? Ada nih orang menggoncangnya dengan apa? Dengan aliran-aliran tertentu supaya kita tidak bersatu lagi yang dianggap akan mengancam persatuan kita. Lewat apa nih? Lewat pemahaman agama tertentu. Waktu itu kalau bisa kita buka sejarah memang tidak lama atau sekitar kurun waktu itu memang banyak yang mencoba memporak-porandakan persatuan kita kan dengan landasan
tafsir atau keyakinan tertentu terhadap agama tertentu begitu kira-kira. Jadi itulah latar belakangnya. Jadi memang secara historis kita bisa simpulkan bahwa ini sebenarnya digunakan untuk menghindari perpecahan itu ya. Tapi saya pikir juga sekarang itu relevan. Kenapa? Kalau sekarang itu dibiarkan juga, orang misalkan bebas menodai, mengajak permusuhan terhadap agama yang lain misalkan, itu juga akan mengoyak-oyak persatuan kita kan begitu ya. Memecah belah. Dan itu merusak ketertiban kita sebab salah satu tujuan hukum adalah ketertiban kita juga, ketertiban hukum begitu kira-kira. Jadi memang sangat penting kiranya ini juga menjadi dikontrol oleh hukum, oleh negara kan begitu ya. Nah, lalu kemudian kita mau lihat lagi nih kira-kira itu latar belakangnya sekarang yang dimaksud dengan penodaan agama itu sendiri seperti apa sih kan begitu ya? Karena sangat sulit menafsirkan pasal itu. Jadi referensi seperti apa nih kan begitu ya? Jadi gimana tuh? Tapi kalau kita melihat di KUHP sendiri ya sama di undang-undang yang tadi, sebenarnya tidak ada penjelasan yang jelas gitu seperti apa batasannya, parameternya seperti apa, ukurannya begitu kan kira-kira. Jadi kadang-kadang sangat susah untuk membuat patokannya seperti apa itu ya penodaan agama itu sendiri. Jadi kadang-kadang jadi tergantung dari penegak hukumnya jadinya ya. Jadi memang ada pendapat yang lain mengatakan begini bahwa kapan sih kemudian itu menjadi penodaan? Sekarang begini, rekan-rekan semua, apa yang ditentukan di KUHP dia biasanya dibagi per bab-bab nih. Jadi memang kebetulan bab ini diatur mengenai ketertiban umum. Ya. Jadi memang ada yang menafsirkan kapan sih dianggap itu terjadi ketika hal yang dilakukan oleh seseorang itu misalnya itu sudah membuat ketertiban itu lagi menjadi tidak tertib gitu. Jadi ketika ada gejolak di masyarakat lalu kemudian ini menimbulkan nanti ketidaktertiban itu tersendiri, maka itu sudah selesai deliknya begitulah kira-kira. Jadi sudah dianggap cukup memenuhi begitu kira-kira. Berarti kalau berdasarkan itu harus timbul dulu akibat itu gejolak yang ada di dalam masyarakat itu Nah, berarti ya. begitu. Karena memang kalau dihubungkan di dalam, karena memang begini penggunaan pasal itu kadang-kadang kalau kita lihat di pasal 156 tadi, kita mau lihat apakah ini delik formil ataupun delik material kan begitu ya. Kalau tadi yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama kan begitu ya. Itu di pasal 156. Tapi kalau di pasal 28 ya, menimbulkan rasa kebencian itu sudah timbul lagi banyak kan begitu. Jadi deliknya jadi apa ya? Delik material kan. Jadi kalau sudah itu sudah timbul maka di situ saya pikir. Ya, dari memang begini, ada juga tafsir yang berbeda kali ya, siapnya. Jadi kadang-kadang orang bilang begini, karena ini meluas nih. Orang menafsirkan saja agama orang lain katanya itu sudah termasuk penodaan agama. Ya. Kalau itu sebenarnya kita bisa melihat di pasal 1-nya yang tadi undang-undang tadi yang menceritakan, menafsirkan dan juga mengajak dukungan umum gitu ya untuk menafsirkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerupai agama itu tetapi tidak sesuai dengan ajaran agama itu itulah intinya itu. Jadi kita menceritakan aja begitu kan kira-kira sudah kalau tidak sesuai dengan ajaran agama itu sudah masuk ke dalam penodaan itu sendiri berdasarkan pasal 1 itu loh. Nah, tapi memang ini begini, Chef, itu juga perdebatan. Iya. Jadi, PMPS nomor 1 tahun 65 itu sebenarnya terdiri dari beberapa pasal. Itu pasal 1. Iya. Nah, itu kurang lebih menafsirkan juga dianggap melanggar sebenarnya. Tapi tidak dalam konteks penodaan. Karena pasal 156 ini sebenarnya diambil dari pasal 4 sebenarnya. Diambil dari pasal 4. Jadi konstruksinya adalah pasal 1 mengatakan kurang lebih kalau kita bisa tafsirkan penafsiran juga terhadap agama yang lain misalnya seperti Septrioni bilang tadi adalah pelanggaran. Tapi sanksinya apa kemudian? Bukan langsung di pasal 4. Sanksinya ada di pasal 2. Bahwa mereka diberikan peringatan sesungguhnya oleh siapa? Oleh Menteri Agama. Lalu kemudian Menteri Dalam Negeri lalu Kejaksaan Agung. Ya. Jadi sesungguhnya di sana. Maka ada juga tulisan sesungguhnya di internet dalam hal ini hukum online ya. Dimuat di sana bahwa ini sesungguhnya tidak relevan kalau penodaan agama, penafsiran terhadap agama lain dibuat jadi penodaan tidak relevan. Agama, ya? Karena itu pasal 4 kok yang ditarik, bukan pasal 1 atau pasal 2-nya. Kan katanya begitu. Tapi tentu ini bebas tafsir nih.
Nah, beberapa jadi pendapat. ada perbedaan pendapat kan, tapi dalam prakteknya menafsirkan apa orang jadi masuk kan? Sesungguhnya Pak, bukan itu dong. Ada pasal 4. Tapi memang seperti ini dalam buku Muzakir yang bisa kita download sama-sama dikatakan bahwa di dalam permasalahan terkait delik agama ini juga ada beberapa masalah. Pertama adalah mengenai problem mengenai hukumnya sendiri. Jadi padahal hukum itu mesti lex scripta, lex serta begitu ya. Karena pada asas legalitas kan begitu ya. Nah, harus tertulis juga begitu ya. Lalu ini yang kemudian menjadi masalah. Masalah kedua adalah mengenai implementasi karena tidak pastinya itu tadi. Implementasinya juga ya jadi jadi tidak ada patokan yang pasti kan begitu ya. Gitu. Jadi gimana tuh Chef? Ada hal yang perlu diapakan lagi kira-kira Di dalam pasal 156A-nya juga ada apa namanya, ada perdebatan juga para ahli di situ kan, masalah niat perlu nggak dibuktikan dalam pasal ini begitu kira-kira ya. Ada yang mengatakan tidak perlu karena niat itu bersifat subjektif, siapa yang bisa menilai mengukur begitu ya. Niat kan hanya ada di dalam itu kan, di dalam diri seseorang, subjektif, kecuali kalau sudah ditunaikan dalam suatu perbuatan begitu kira-kira ya. Dan ada juga yang mengatakan itu perlu dibuktikan katanya kan. benar. Karena dari niat lah orang kita tahu perkataannya itu dia ada niat sesuatu untuk menodai agama tertentu gitu, menimbulkan rasa kebencian kepada orang tertentu katanya, berdasarkan sirkumstansialnya katanya, bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya untuk menyimpulkan kepada ucapannya itu sendiri katanya. Ada perdebatan di situ juga Nah, jadi begini rekan-rekan semua, jadi ada asas hukum yang sangat fundamental, apa itu? Actus non facit reum nisi mensit rea katanya. Jadi seseorang dihukum pidana nih bukan karena perbuatannya, tapi karena niatnya. Jadi kalau dia niat jahat misalkan begitu, itu kenapa tadi Septrono mengatakan begitu. Jadi kira-kira niat jahatnya ada nggak? Kapan kemudian niat jahatnya itu bisa dibuktikan? Salah satunya adalah polanya misalkan. Apakah dia lakukan berkali-kali misalkan di dalam kesadaran, kesengajaan misalnya toh, itu kemudian niatnya bisa ketahuan di situ. Nah, itulah kenapa kalau kita kembali ke kasus-kasus misalnya ini ya, maaf nih kita tidak ingin masuk memprovokasi kemudian, tapi kita ngelihat aspek hukumnya nih. Begini kira-kira, apa yang terjadi dengan kasus yang tadi kita coba angkat yang gitu ya. Salah satu mengatakan bahwa agama yang sebelah misalnya itu palsu misalkan kitab sucinya begitu ya. Begitu juga yang lain misalkan mengatakan bahwa karena ajaran itulah orang menjadi tidak benar, kurang lebih begitu ya. Nah, tentu sesuatu yang bersifat begitu tentu sudah memvonis kan begitu ya. Lalu atas dibandingkan dengan apa yang menjadi tolak ukurnya, apa yang menjadi tolak ukurnya, palsu atau tidak, atau apa yang sebelahnya juga apa yang menjadi tolak ukurnya, ini kan tidak boleh sesungguhnya, karena ini mempengaruhi kemudian masyarakat kita, dan bagaimanapun kita akan menimbulkan perdebatan dan kita persatuan kita karena NKRI, maaf deh kita ulangi nih, NKRI harga mati ya benar. tujuan hukumnya adalah kesatuan. Jadi hal-hal yang demikian tentu harus dihindari kan. Nah, sekarang begini rekan-rekan semua, kita harus belajar dari hal ini semua, bahwa apapun pikiran Anda, apapun yang Anda lakukan tindakan Anda, kalau boleh tidak bersifat permusuhan, tidak bersifat menodai, menyalahgunakan agama, begitulah kira-kira. Yang pada akhirnya menimbulkan menimbulkan sebagaimana di pasal 28 ayat 2 ayat ini, menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan begitu ya. Jadi mulai sekarang kita coba nih mulai menjaga diri kita, pengetahuan kita sebagaimana luas pun kebenaran yang kita akui di dalam diri kita itu cukup untuk diri kita. Tapi kemudian kalau itu di lingkungan kita saya pikir sah-sah saja. Tapi kalau itu menimbulkan keresahan di masyarakat, menjadi konsumsi publik, maka kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kita juga akan dapat masalah hukum kurang lebih begitu. Saya pikir kriterianya itu, atau ada hal lain yang kriteria yang menurut Septrono? Kalau saya sedikit saja untuk yang tadi ya, kalau misalkan masalah palsu atau tidaknya masalah itu ya masalah kita saja atau apa, padahal kan
kalau kita ketahui bersama, kebenaran yang hakiki dari suatu agama atau aliran itu kan ada pada kitab sucinya tersendiri gitu ya. Itulah tolak ukur mereka, kebenaran bagi mereka begitu kan. Dan kebenaran bagi yang lain itu kan pakai kitab sucinya sendiri begitu kan. Tidak bisa diukur kitab suci ini mengukur agama orang lain begitu ya. Kalau gitu kan bisa bahaya kalau begitu. Artinya gini, itu tidak hanya dengan Yahya Waluni ya, demikian juga MGC juga tentu tidak boleh. Seandainya itu benar, dugaan itu benar, maaf per hari ini kita masih ngomong apa yang dikatakan Yahya Waluni itu masih dugaan begitu ya. Hal-hal tadi kita perlu koreksi bahwa itu semua dugaan. Kalau dugaan itu kemudian benar, maka tidak boleh. MGC juga tidak boleh mengatakan karena ajaran ini begini, kan itu tidak ada korelasi, tidak boleh. Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran penting. Kenapa? Karena hukumannya itu pasal 156A itu 5 tahun nih. Kalau pasal 28 Undang-Undang ITE itu 6 tahun, lebih tinggi lagi. Jadi itu menjadi pelajaran penting bagi kita supaya kita menjadi hati-hati. Jadi saya pikir begitu, atau ada hal lain? Kalau saya untuk yang terakhir aja ininya ya, masalah yang tadi kan patokannya masalah penodaan itu kan biar gak terlalu luas atau penafsirannya juga berbeda-beda sama yang lain begitu ya. Saya kira menjadi tugas kita bersama ya untuk membuat itu begitu ya. Apa sih yang menjadi patokan dari penodaan agama itu sendiri sih? Sebaiknya diatur secara limitatif kalau menurut saya biar gak terlalu luas gitu ya. Karena sudah dibilang tadi ya, hukum itu seharusnya lex serta gitu ya. Harus jelas begitu, jangan multitafsir. Dan juga yang kedua menurut saya, masalah penodaan agama ini kan siapa sih yang mengetahui agamanya ternodai atau tidak begitu kira-kira ya? Yaitu pemilik agama itu sendiri ya. Tentu pemuka-pemuka agama yang di sini yang gini. Jadi menurut saya perlu ada semacam ukuran untuk ahli untuk menentukan bahwa itu penodaan agama itu agama benar. Nah itu saya pikir benar begitu. Lalu karena kita dalam negara hukum tentu ini juga mengenai pembentukan hukum gitu ya, maka politik hukumnya yang harus benar. Jadi begini rekan-rekan, politik hukum itu bukan berarti berpolitik begitu kira-kira seperti, artinya itu adalah mengenai pembentukan perundang-undangannya, perubahannya, itu yang harus kita benahi ya. Jadi supaya ke depan tidak ada masalah-masalah yang lama-lama jadi digoreng juga. Oh ini lawan politik, supaya jangan begitu. Jadi supaya pasti ada ukurannya begitu. Jadi saya pikir begitu. Semoga bermanfaat. Kita jaga etika kita, jaga tata cara kita. Apapun motivasi kita bahwa itu kebenaran menurut diri kita, itulah kebenaran menurut kita, tapi belum tentu kebenaran bagi orang lain. Sehingga tidak boleh kita memasangkan kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap orang lain untuk negeri kita yang lebih baik. NKRI harga mati. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.